Pernah kepikiran nggak? Kenapa ada negara-negara yang punya wilayah yang luas, sumber daya alam yang melimpah, tapi tidak berhasil jadi negara maju? Di sisi lain, ada negara kecil seperti Singapura yang hampir tidak memiliki sumber daya alam, justru dikenal sebagai salah satu negara yang paling maju di dunia dan memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Kalau bukan karena sumber daya alam, apa yang membuat Singapura bisa jadi maju? Apa mungkin karena pemimpinnya? Lagi pula, seberapa besar sih peran pemimpin dalam sebuah organisasi? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu kembali ke tahun 1965. Pada kala itu, setelah merdeka dari Malaysia, Singapura harus berdiri sendiri sebagai negara yang mandiri. Tetapi, di balik kemerdekaannya itu, ada tantangan yang tidak mudah bagi mereka. Karena pada kala itu, luas wilayah Singapura hanya sekitar 580 km persegi. Sumber daya alam hampir tidak ada, penganggurannya tinggi, dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk 1,9 juta penduduknya, mereka masih bergantung dari Malaysia. Hanya dengan melihat kondisi itu, banyak yang meragukan kemampuan Singapura untuk menjadi mandiri sebagai sebuah negara. Tetapi, ada satu sosok yang memiliki cara pandang berbeda dan optimis melihat Singapura bisa menjadi negara yang maju di masa depan. Orang itu adalah Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura. Sosok yang berhasil mengubah tanah gersang Singapura menjadi ladang ekonomi yang subur. Lee Kuan Yew lahir pada tanggal 16 September 1923. Ia mengawali karir politiknya sebagai seorang pengacara, kemudian membentuk partai politik bernama People's Action Party pada tahun 1954. Dan pada akhirnya, ketika kemerdekaan Singapura dari Malaysia, ia terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Singapura. Lee Kuan Yew sebagai seorang pemimpin menerapkan prinsip manajerial planning dengan tepat pada negara Singapura. Ia memiliki visi yang jelas, yaitu ingin menjadikan Singapura sebagai negara yang bersih dari korupsi dan mampu menjadi pusat perdagangan internasional dengan kekuatan rakyatnya tanpa bergantung dari sumber daya alam yang mereka miliki. Hal itu disampaikan dengan jelas dalam pidatonya saat kemerdekaan Singapura pada tanggal 9 Agustus 1965 dan diwujudkan dengan mendirikan Economic Development Board atau EDB sebagai lembaga yang bertugas menyusun strategi pengembangan ekonomi negara. Pada masa kepemerintahannya, target pertama dari Lee Kuan Yew adalah membangun pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia percaya bahwa pemerintahan yang bersih adalah fondasi utama dari negara maju. Di dalam eksekusinya, ia membentuk lembaga pemerintah yang memiliki fungsi strategis seperti CPIB, yaitu Lembaga Pemberantasan Korupsi, yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan korupsi pada segala sektor, maupun negeri ataupun swasta. Dan EDB, yang menyusun strategi industrialisasi dan pengembangan ekonomi negara. Lee Kuan Yew juga memperketat aturan anti korupsi di negaranya dan menerapkan sistem meritokrasi di dalam birokrasinya, yang berarti pengangkatan dan promosi pejabat negara itu didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kinerja individu, bukan kedekatan personal ataupun posisi politik. Sumber daya manusia adalah satu-satunya aset penting yang dimiliki oleh Singapura. Maka dari itu, setelah menciptakan kestabilan politik, Lee Kuan Yew melakukan investasi besar-besaran pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi rakyatnya. Pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan pada segala jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Bahasa Inggris diterapkan sebagai bahasa utama dalam pendidikan dan dunia kerja. Pendidikan teknik dan vokasi disesuaikan dengan kebutuhan industri. Dan penerapan sistem meritokrasi pada segala aspek, sehingga jenjang pendidikan dan juga jenjang karir itu didasarkan pada kemampuan murni individunya, dan lagi bukan karena kedekatan personal. Selain faktor penguatan organisasi, kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan strategis itu juga menjadi faktor penting dalam menentukan nasib masa depan organisasinya. Lee Kuan Yew selaku pemimpin dari Singapura mengambil keputusan berisiko untuk membangun Port of Singapore dengan memanfaatkan letak geografis mereka
sebagai jalur perdagangan dan logistik internasional. Lalu, ia juga membangun kawasan Jurong Industrial Estate sebagai pusat manufaktur untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Keberhasilan dari seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kebijakan yang diterapkan, atau seberapa besar pertumbuhan ekonominya, melainkan juga dari seberapa kebijakan itu berpengaruh bagi kehidupan rakyatnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 1965, masyarakat Singapura itu tinggal di wilayah yang kumuh dengan tingkat sanitasi yang sangat buruk. Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan akses pendidikan, dan harapan hidupnya hanya sekitar 67 tahun per orang. Namun kini, 80% rakyat Singapura hidup di perumahan rakyat modern melalui program Housing and Development Board. Dan jaringan transportasi publik sudah sangat lengkap dan memadai. Kemudian harapan hidup masyarakat juga meningkat dari 67 tahun menjadi 83 tahun per orangnya. Meskipun kita melihat Lee Kuan Yew berhasil memajukan ekonomi negara dan mensejahterakan rakyat Singapura, kebijakannya tetap menuai kritik dari berbagai pihak. Regulasi media pada pemerintahan Lee dianggap membatasi kebebasan pers. Demonstrasi di ruang publik pun dibatasi. Dan dominasi partai politik PAP selama beberapa dekade dianggap menghalangi oposisi politik. Namun Lee berpendapat bahwa kestabilan politik dan sosial justru menciptakan kepastian bagi investor, alih-alih menerapkan sistem politik liberal ala barat. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan seorang pemimpin itu terkadang dihadapi dengan dilema antara efektivitas atau pemenuhan nilai-nilai tertentu. Terlepas dari beberapa kontroversinya, apakah Lee Kuan Yew berhasil atau tidak memimpin Singapura? Nah, keberhasilan ini tidak dapat diukur hanya dengan sekadar asumsi. Kita perlu mengukurnya secara objektif menggunakan indikator seperti ekonomi, sosial, politik, serta daya saing internasional kini dimiliki oleh Singapura. Dari sisi ekonomi, PDB per kapita Singapura meningkat dari sekitar $500 pada tahun 1965 menjadi sekitar $90.689 pada tahun 2024. Dari segi sosial, harapan hidup masyarakat mencapai sekitar 83 tahun, dan Human Development Index berada pada kategori very high, serta kualitas pendidikan Singapura menjadi salah satu yang terbaik di dunia berdasarkan PISA 2022. Dari sisi politik, Singapura juga telah memperoleh skor 84/100 pada Corruption Perceptions Index 2024. Hal ini menempati peringkat ketiga di dunia. Serta daya saing internasional dari Singapura itu berkembang sangat pesat menjadi pusat perdagangan dan keuangan dunia. Singapura juga memiliki bandara yang paling sibuk di dunia, yaitu Bandara Changi. Serta Singapura termasuk ke dalam negara dengan daya saing tertinggi di dunia. Nah, kalau kita belajar dari apa yang terjadi pada Singapura, kita dapat menyimpulkan nih bahwa peran seorang pemimpin itu punya kepentingan yang sangat signifikan dalam menentukan arah berkembangnya sebuah organisasi, khususnya negara. Meski dengan berbagai keterbatasan di negaranya, Lee Kuan Yew itu mampu mengubah Singapura menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia. Karena pemimpin menetapkan visi yang menjadi arah seluruh aktivitas organisasi. Pemimpin juga mengintegrasikan berbagai sumber daya seperti manusia, keuangan, teknologi, dan aset organisasi agar bekerja dengan efisien dan sinergis. Pemimpin juga membangun sistem manajemen yang memungkinkan organisasi tetap berjalan secara efektif, bahkan ketika menghadapi keterbatasan sumber daya. Perubahan Singapura ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengubah potensi yang terbatas menjadi keunggulan melalui pengelolaan organisasi yang tepat pula. Menurut teman-teman nih, kalau gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew diterapkan di Indonesia, bakal jadi apa Indonesia? Terima kasih.